Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo, selamat malam pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yupi Hari menjumpai Anda dalam Dialog BBPOM pada kesempatan malam hari ini. Nah pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa kita ini sebagai masyarakat sangat konsumtif ya terhadap suatu kebutuhan. Baik itu kebutuhan makanan, obat-obatan, bahkan kosmetik nih pemirsa. Tapi sebagai masyarakat, sudahkah kita mengetahui apakah produk yang kita gunakan tersebut atau yang produk-produk yang kita konsumsi tersebut apakah sudah aman? Nah, untuk itu pemirsa, kali ini kita akan berbincang terkait hal itu dan saya sudah menghadirkan narasumber. Langsung saja deh kita sapa ya narasumber kita malam hari ini. Yang pertama itu ada Ibu DRA Niputu Teni Desiani APT. Beliau adalah PLT Kepala Balai Besar POM di Denpasar. Om Swastiastu. Selamat malam Ibu. Malam-malam diundang ke Bali TV untuk memberikan informasi nih. Semangat ya Bu. Semangat. Oke. Kalau untuk masyarakat pasti selalu semangat memberikan informasi. Nah itu dia. Dan kemudian nih yang kedua narasumber saya ada Bapak Putu Armaya SH. Beliau adalah Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali. Om Swastiastu. Selamat malam Pak Putu. Selamat malam. Selamat malam. Ini kalau sudah ada Pak Putu di sini di tengah-tengah kita tuh pasti tenang gitu ya memberikan informasi juga untuk pemirsa. Nah ini kita akan membahas Pak Putu dan juga Ibu, kita akan membahas topik kita kali ini adalah lindungi masyarakat Bali dengan obat dan makanan aman. Kalau kita berbincang terkait yang aman-aman saja nih ya, yang harus kita konsumsi, apalagi kita lagi masa pandemi, masa COVID seperti ini, kesehatan juga perlu kita jaga. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang aman juga dikonsumsi ya. Oke, kita akan menggarisbawahi aman nih pemirsa ya. Sejauh apa nih Bu? Kita ke Ibu dulu ya. Sejauh apa sih obat dan makanan bahkan kosmetik mungkin yang aman bisa digunakan oleh masyarakat? Garis bawahnya aman. Aman yang seperti apa Bu, silakan. Aman itu yaitu berkualitas, bermutu, jadi untuk melindungi kesehatan masyarakat. Oke, baik. Jadi kita selalu berusaha apapun itu makanan, obat, kosmetik harus aman, artinya harus berkualitas dan bermutu. Oke. Iya. Berarti kita juga harus lihat bahan-bahannya ya Bu ya. Harus ya. Yang paling penting juga dilihat expirednya nggak nih Bu ya? Jelas itu. Jadi kita selalu kemana-mana itu menggelorakan cek klik. Cek klik. Jadi gini, cek klik. Ya. Cek klik begini ya. Cek klik. Itu apa Bu? K itu harus lihat kemasannya. Kemudian lihat labelnya. Izin edarnya. Yang terakhir kadaluarsa. Kadaluarsa. Ya, itu penting sekali. Jadi kalau berbelanja jangan asal ngambil aja gitu. Ya seneng ini, langsung ambil, langsung bayar, nggak lihat apa-apa gitu ya. Iya, jadi jangan seperti itu. Jadi jadilah masyarakat yang cerdas gitu. Jadi cek klik kayak tadi tuh, cek klik. Kemasannya, lihat dulu kemasannya. Kalau sudah penyok, udah itu jangan. Jangan. Kemudian labelnya lihat kalau ada di sana kan ada lihat nomor BPOM gitu ya. Itu kalau sudah gitu itu pasti sudah dapat izin edar. Jadi yang terakhir, yang ketiga kan izin edar itu berhubungan juga dengan label itu. Kemudian kadaluarsa. Jadi lihat juga di situ kadaluarsa karena itu sangat mempengaruhi isi daripada makanan di sana atau kosmetik di situ gitu ya. Oke, baik. Ya, jadi itu selalu. Kalau Ibu tadi ngomong cek klik dulu ya, perhatikan kemasan, label, izin edar dan juga kadaluarsa. Pernah nih cerita sedikit ya, punya pengalaman mungkin dialami oleh masyarakat juga, pemirsa juga mungkin sempat mengalami. Saya pernah beli susu kemasan gitu ya, terus rasa-rasanya sih sudah aman-aman aja Bu, karena sudah biasa seperti itu. Jadi tinggal ambil, bayar, sampai rumah langsung cok aja, langsung minum. Rasa-rasanya tuh kayak udah basi gitu Bu. Berarti itu juga di ini ya, termasuk dengan yang tidak aman berarti itu makanannya. Kemungkinan seperti itu karena meskipun dia umpamanya kadaluarsanya masih, tapi di penyimpanan juga akan mempengaruhi. Apalagi susu, bakteri cepat sekali dia. Jadi harus itu dah intinya. Kita itu harus selalu lihat itu, cek klik itu. Ya, itulah aman untuk mengetahui produk-produk itu aman gitu.
Berarti mulai dari sekarang ini pemirsa dan saya dan juga Iya, pemirsa nih, iya. juga teman-teman Bali TV semuanya nih Iya. juga harus membiasakan diri untuk melihat cek klik gitu Iya, untuk cek cek klik iya. gitu ya, Iya. cek kemasan, label, izin edar, kemudian Iya. kadaluarsanya. Iya. Wah, benar-benar itu kadang-kadang juga kita sebagai masyarakat itu nggak Nggak mikirin sampai hal-hal ke yang situ, iya, ya. betul Ibu. Jadi nggak kepikiran gitu ya. Oke, nah ini juga ada Pak Putu nih. Pak Putu Ya. nih kan Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali nih Pak Putu. Sejauh mana sih Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen ini melindungi konsumennya nih kalau ada yang seperti itu tuh? Iya. Silakan Pak Putu. Baik, terima kasih. Jadi kami dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali dalam program kerja, nah memang selalu bersinergi dengan Balai POM yang ada di Bali. Nah kita selalu dilibatkan juga dalam program-program itu. Nah terkait masalah bagaimana kita di yayasan untuk memberikan perlindungan, nah kita juga ada beberapa program, tapi karena masa pandemi ini juga kita kan memang tidak banyak ya berinteraksi dengan masyarakat. Dulu kita juga sering mengedukasi masyarakat, ke Banjar-Banjar juga ada, karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, itu ada di pasal 4. Jadi hak atas keamanan, kenyamanan, keselamatan, nah, begitu ya. Apalagi sekarang di Bali sebentar lagi ada Hari Raya Kuningan. Nah, pada kesempatan ini untuk masyarakat Bali juga untuk memilih produk makanan, kemudian obat, termasuk juga untuk kepentingan Kupakara ya Bu. Nah, itu juga agar masyarakat Bali menjadi konsumen yang cerdas. Konsumen cerdas itu ya untuk lebih teliti lah memilih ya, memilih produk apapun itu, terutama makanan di Bali. Misalnya Bu, banyak kemarin masyarakat yang tidak paham itu mengenai jajan itu ya, jajan untuk kepentingan upakara gitu ya. Karena masyarakat tuh hanya ngelihat tampilan saja. Nah, tampilan, padahal itu tampilannya kalau istilahnya terlalu mencolok warnanya kan diduga gitu ya. Kita sih tidak boleh menuduh. Iya, ya, betul mungkin ya, Ibu Bang. kepala balai yang Benar. Iya. jadi itu banyak masyarakat yang terlalu memilih misalnya jajan Bali itu ya. Misalnya apa dia hanya ngelihat yang warnanya jering gitu ya. Padahal kalau warnanya jering itu kan masih perlu diduga itu ya. Warnanya yang digunakan adalah warna yang bukan alami yang namanya itu ya. Nah, itulah kita juga menghimbau buat masyarakat di Bali agar lebih memilih, terutama untuk kepentingan upakara juga, termasuk janur Bu, janur yang datang dari luar Bali gitu ya, agar lebih teliti untuk memilih produk itu. Jajanan ikan kering juga, terutama untuk kepentingan upakara lah. Baik. Oke, Pak Putu, nanti kita akan berbincang lagi Pak Putu dan juga Ibu Tani, nanti kita akan berbincang lagi. Kita harus break sejenak ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog BB POM kali ini, dan tentunya masih bersama dengan narasumber kita. Ada Ibu DRA Niputu Teni Desyani APT, beliau adalah PLT Kepala Balai Besar POM Denpasar. Kemudian Bapak Putu Armaya SH, beliau adalah Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali. Nah ini perbincangan kita ini sangat menarik sekali karena saat lagi juga sebentar lagi nih kita mau Hari Raya Upacara ya, Ibu dan juga Bapak. Berarti banyak nih masyarakat yang sudah mulai berbelanja. Salah satunya adalah mereka berbelanja kayak tadi Pak Putu bilang, Pak Putu sampaikan bahwa ini loh berbelanja, kadang-kadang masyarakat tuh cuma lihat tampilannya aja bagus, begitu melihat merah merekah gitu ya, atau hijaunya yang menarik hati gitu, langsung ambil tanpa pikir panjang itu terbuat dari apa, bahannya apa, seperti itu ya Bu ya. Nah ini Bu, kita kan masuk ke masa pandemi. Otomatis semuanya pada daring dong Bu, termasuk berbelanja daring. Ini masyarakat termasuk saya juga suka berbelanja daring ya Bu ya, berbelanja online seperti itu. Makanan iya, obat-obatan iya, semua hal termasuk juga kosmetik Bu. Kalau di BB POM itu seperti apa menyikapi fenomena online berbelanjanya? Jadi memang masa pandemi ini belanja online itu yang paling
lagi ngetren ya. Jadi belanja online gampang, bisa dari rumah aja. Iya, betul. Langsung kita ndak kemana-mana, ndak keluar, tiba-tiba udah barangnya datang. Tapi tetap aja kita harus memperhatikan apa yang akan kita beli itu. Dan juga kalau online itu juga kami di Badan POM juga melakukan pengawasan, pengawasan secara online. Tetapi kadang-kadang yang datang kan cuma kurir aja nih. Jadi bukan kita dagangnya ya, Bu, ya. jadi tetap masyarakat harus cerdas seperti yang tadi dibilang itu, konsumen harus cerdas, tetap harus memperhatikan yang kembali lagi ke ceklik itu. Jadi meskipun belanja online, jadi tetap harus perhatikan itu. Kalau memang dia tidak ada izin edar, hindarilah, jangan beli. Meskipun nanti di apa namanya marketplace gitu murah ya, murah. Tapi kalau tidak ada izin edar, jangan sekali-sekali karena tidak bisa dipastikan keamanannya. Jadi balik lagi harus lihat ceklik. Tidak masalah beli secara online, tetapi kalau sudah cekliknya tuh memenuhi syarat, oke lah, tidak apa-apa gitu. Tapi tetap Badan POM mengawasi, tetap itu. diawasi. Itu Tetap yang paling diawasi. penting, Bu, karena kan orang tidak masyarakat umum tuh nggak sampai sana berpikirnya gitu loh, Bu ya. Tapi tetap dari kami Balai POM, lakukan pengawasan untuk itu. Itu yang penting sebetulnya diketahui oleh masyarakat. Nah, kalau dari YLKI sendiri, Pak, ada nggak sih kasus-kasus yang masyarakat yang sudah berbelanja online nih misalnya? Ada nggak kasusnya mengadu atau merasa dirugikan dan sebagainya? Iya, baik. Jadi untuk pengaduan untuk masyarakat atau konsumen di secara online itu ya, berbelanja lewat online, memang banyak. Itu sebenarnya fenomena waktu bagaimana maraknya belanja online ya. Sekarang itu menjadi kebutuhan belanja online. Termasuk saya pun dengan keluarga udah berbelanja online. Gitu. Saya jujur saja gitu ya. Termasuk beli makanan. Nah, beli makanan kalau udah kepingin lagi yang variasi makanan yang kita coba menggunakan aplikasi, kita pesan makanan. Beberapa menit lagi datanglah makanan. Nah, ada beberapa fenomena yang menariknya begini. Untuk makanan memang konsumen di Bali untuk keluhan di bidang makanan memang tidak begitu banyak yang diadukan. Tetapi kalau untuk konsumen yang mengadukan ke kita itu terkait masalah kosmetik ya, Bu. Tetapi dia mengadukan sebenarnya konsultasi itu. Jadi konsumen itu konsultasi, dia agak ragu kalau dia membeli secara online. Tapi dia bertanyanya apakah ini masih aman apa tidak. Nah, kami menjawab di Yayasan Konsumen, kami menjawab kalau ada konsumen yang mengadu seperti itu, silahkan Anda konsultasi dulu ke Balai POM terdekat, kan gitu ya, di Balai POM di Bali, kemudian atau lihat izin edarnya dulu. Jadi konsumen yang cerdas itu kan teliti sebelum membeli, ya kan begitu. Itu dia. Teliti sebelum membeli. Jadi kami dari tim yayasan menyampaikan silahkan cek izin edar segala macam, jangan langsung membeli, gitu ya. Dan itu konsumen paling banyak mengadukan, sehingga dia lebih paham begitu ya. Apapun silahkan dibeli karena yang namanya bagaimana proses belanja secara online itu kan dipermudah ya. Hanya saja kita titikkan untuk mengingatkan kembali kepada konsumen ketika dia berbelanja untuk menjadi konsumen cerdas itu teliti sebelum membeli, cek izin edar segala macam, apalagi Balai POM kan ceklik gitu ya. Itu selalu kita tanamkan karena kita kan sejatinya bersinergi dengan Balai POM seperti itu. Jadi ada apa-apa konsumen yang mengadu ke kita, kita sampaikan kalau misalnya dia cek izin edar segala macam atau ingin konsultasi lebih panjang tentang itu, jadi silahkan datang ke Balai POM, kita sampaikan begitu sih. Jadi konsumen banyak. Hanya saja untuk selama ini untuk makanan memang Bu, makanan banyak yang tidak banyak yang mengadukan. Tetapi kalau produk-produk lain juga banyak. Produk-produk lain? Tapi kosmetik. Produk-produk lain itu misalnya terkait masalah baju yang baju. hanya yang dibeli itu yang diadukan tidak sesuai. Tidak sesuai. Jadi gambar sama ada juga penipuannya. Tetapi kalau misalnya masyarakat ingin berbelanja, pilihlah belanja online yang besar itu saja. Kalau yang misalnya dia lewat Instagram, ada penawaran-penawaran, ada yang memang juga unsur penipuannya di sana, begitu. Unsur-unsur penipuan begitu. Jadi,
seperti itu. Baik. Oke, kita balik lagi nih terkait dengan nih kalau misalnya kan oke lah ada kemasannya. Iya. Di situ kan kemasan ada label, kemudian Iya. ada izin edar, ada Iya. kadaluarsa. Itu kan memang sudah Iya, tertera sudah di sana ya. semuanya, iya. Biasanya kita ada di balik atau di belakang dari produknya itu sendiri. Nah, kalau yang di pasar-pasar gimana Bu? Kayak tadi nih, kita mau kayak tadi Pak Putu sampaikan Iya. beli jajan untuk apa? Untuk Untuk upacara. upacara. Itu kan nggak ada Bu, Iya. nggak ada labelnya, Iya. kemudian nggak ada izin edarnya. Itu kan tidak secara tertulis. Bagaimana nih caranya kita tahu bahwa itu tuh aman atau enggak gitu loh Bu? Ya, ya kalau untuk yang jajanan pasar itu kan memang itu dipakainya habis dalam seminggu. Memang tidak harus izin edar. Ya itu boleh. Jadi siap saji juga kayak dibilang sama Pak Putu, beli makanan, Iya. makanan langsung itu tidak perlu izin edar karena kan langsung dikonsumsi. Iya. Ya, untuk itu sekarang biasanya kan masyarakat untuk jajanan upacara kan beli makan yang seperti bilang Pak Putu tuh yang warnanya menjolok. Mencolok banget, Memang ya. cantik untuk Banten Iya, betul gitu. ya, Bu, ya. Tapi itu belum menjamin keamanannya gitu. Jadi kami di Badan POM, Balai Besar POM Denpasar khususnya, dari sebelum Hari Raya Galungan sudah melakukan pengawasan lebih intensif lagi. Kita pengawasannya ke pasar-pasar. Itu udah kan biasanya itu dagang yang penjual itu pasti bukan sehari-hari dia berjualan, dia khusus untuk berjualan pada saat hari raya aja. Jadi kami mengawasi itu dah warna-warna yang menjolok itu kami melakukan langsung pengujian di tempat. Oh, langsung dengan pengujian di tempat. laboratorium, dengan mobil laboratorium keliling namanya. Jadi memang kalau hari raya itu pasti kami selalu melakukan lebih intensif lagi. Kalau yang biasanya sih pengawasannya terus nih, tapi ini khusus untuk hari raya. Jadi kami uji di tempat, kalau memang itu tidak memenuhi syarat, kami langsung lakukan pembinaan atau barangnya tuh kita kalau Sita. kalau yang jajan itu langsung dibuat oleh penjualnya, kita langsung musnahkan di situ. Tetapi kalau penjualnya membeli lagi di tempat lain, suruh kami kembalikan ke tempatnya beli itu biar dikembalikan uangnya, kan biar nggak rugi penjualnya. Nah, tempatnya itu yang memusnahkan gitu. Jadi pokoknya selalu kami lakukan pengawasan. Gitu nggih. Selalu diawasi. Diawasi. Karena kalau hari kondisi raya apapun gitu betul. nggih. Karena kan Nggih. memang fokusnya adalah keamanan untuk Nggih, masyarakat itu, seperti masyarakat, itu ya. melindungi masyarakat dari produk dan makanan yang menjamin Kesehatan. Nah, Nggih. itu dia. Nah, itu kan kalau pengawasannya terhadap para pedagang ya, Bu ya. Kalau ke masyarakatnya sendiri, apakah dari BP POM itu rutin melakukan edukasi, sosialisasi pasti seperti itu? itu Gimana, Bu? pasti. Jadi kita sosialisasi pasti itu kami lakukan. Tapi kan tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat. Jadi kami melakukan dengan mensosialisasikan ke kader-kader, bentuk kader-kader dulu. Oke, ada Jadi bentuk kader-kader. kadernya itu nanti yang akan melakukan sosialisasi ke masyarakatnya, ke teman-temannya gitu ya. Juga kami juga pramuka. Dari pramuka juga kami sosialisasikan. Dari pramuka, kemudian anak-anak SMA, SMP gitu. Kami berikan sosialisasi agar mereka membantu kami untuk mensosialisasikan ke masyarakat gitu. Jadi ya. bisa saling berantai gitu. Oke. Karena kami tidak bisa secara sendiri Sendiri, bekerja, betul, nggih. betul. Harus sinergi Jadi, juga dengan masyarakat ya, Bu ya. masyarakat terutama. Betul. Nah, itu kan kalau sosialisasinya seperti itu. Nggih. Kemudian nih, balik lagi Bu, kita itu di zaman online Bu, di Nggih, zaman daring nggih, apa-apa nggih, semuanya nggih. daring ya. Iya, iya, Sosialisasinya mungkin sudah dilaksanakan Nggih. nih dengan membentuk kader-kader dan Iya, iya. lain-lain. Apakah kader-kader itu juga melakukan sosialisasi secara daring Bu ke masyarakat? Ya, kita juga melakukan. Sekarang kondisi gini kita malah seringan daring. Daring ya? Nggih. Oke. Karena kan untuk tatap muka kita mengurangi. Mengurangi, betul. Jadi betul. sekarang udah daring itu udah biasa bagi masyarakat. Jadi selalu kita lakukan itu secara daring, secara apapun yang bisa sampai ke masyarakat kami lakukan. Nggih, jadi oke. itu nggih. Kondisi sekarang ya daring. Kalau dulu masih bisa tatap muka gitu nggih. Kalau yang daring sendiri itu Bu, sosialisasinya efektif nggak ya Bu ya? Ke masyarakat?
nyampe nggak sih ke masyarakat biasanya? Harusnya nyampe sih ya. Kami harapkan ya paling enggak umpamanya pesertanya 50 gitu. Paling enggak ya 25 lah yang benar-benar bisa sampai, tapi kan ada juga nanti yang 25 itu menyampaikan lagi ke Iya, itu. Jadi seperti itu ya. Tetap sistemnya berantai ya Bu Tetap ya, aja, betul meskipun betul. daring tetap aja seperti itu. Karena memang betul sekali tadi Iya. seperti Ibu bilang, kita nggak bisa sendiri, kita juga harus Iya. bersinergi terhadap masyarakat, dan memang tidak hanya tugas dari BB POM aja sama YLKI kan gitu ya. Iya, Ini tugas jadi dari kita semua, semuanya. iya. Kita juga sebagai masyarakat juga harus bijak-bijak. Tadi apa Pak Putu? Teliti Teliti sebelum membeli. Gitu. Oke. Kemudian nih, nah ini kan kita ke Pak Putu deh kayaknya. Ini kalau misalnya ada masyarakat nih yang memang tapi hanya perlindungan konsumen ya, Ya, Pak Putu ya. Berarti perlindungan. memang berperan di masyarakatnya seperti itu, bukan di penjualnya Pak Putu Iya, ya. iya. Ya, Nah, Iya. oke. konsumennya langsung. Konsumen. Di konsumennya Iya. langsung. Itu dari LKI juga memberikan edukasi nggak ya, Pak Putu, Iya. kalau misalnya mereka tiba-tiba yang datang ujuk-ujuk, saya mau komplain ini saya nggak gitu. Itu diberikan Iya. edukasi nggak? Jadi gini, kita di program kita sendiri memang waktu sebelum online itu sebelum pandemi itu ada program kita. Oke, Pak Putu Jadi, tahan dulu, ya. programnya apa, nanti akan kita Baik. bahas lagi Iya. ini. Ya, kita harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog BB POM. Tentunya masih bersama dengan Ibu Teni, beliau adalah PLT Kepala Balai Besar POM di Denpasar. Kemudian ada Pak Putu Armaya, beliau adalah Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali. Kita tadi sempat dipotong sejenak nih ya, Pak Putu, mohon maaf. Iya. Oke, silakan Pak Putu, kita lanjut aja. Iya. Jadi kita di Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen itu ada memang program untuk sosialisasi, dan memang sebelum pandemi kita sih banyak juga mengadakan program sosialisasi, tapi dengan kita terbatas kalau memang anunya nikah. Tapi kalau sinergi kita dengan Balai POM kan kita juga selalu dilibatkan Bu ya. Misalnya ada program kerja dari Komisi DPR RI ke Banjar-Banjar kemarin di Buleleng, di mana itu kita dilibatkan gitu ya. Jadi tujuannya bagaimana mengedukasi masyarakat, tujuannya mengedukasi masyarakat. Nah, cuman karena seperti yang Bu Tini bilang tadi, bahwa kita ini udah lagi pandemi, memang mengurangi lagi interaksi ketemu sama masyarakat. Dulu juga kita juga diundang oleh Balai POM untuk ke sekolah kan gitu ya. Jadi itulah salah satu tujuan bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk memberikan pendidikan konsumen agar menjadi konsumen yang cerdas itu. Jadi tujuannya untuk mengedukasi masyarakat, konsumen, termasuk juga di Bali, di Banjar-Banjar. Itu sebelum pandemi sih. Tapi setelah pandemi, paling kita ada beberapa interaksi memang secara daring begitu. Oke, itu ya. Jadi memang benar-benar dari BB POM sendiri, kemudian dari LKI juga, itu gandeng terus nih untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya. Ini kalau nggak salah, kalau misalnya masyarakat ingin sekali mengetahui edukasi daripada BP POM sendiri, ini bisa kemana Bu? Kita punya website kita punya, denpasar.pom.go.id. Kemudian juga kita ada medsos. Ada medsos juga, bisa diakses ya. Waduh, bisa, sudah gampang sekali. Medsosnya, baik lewat Facebook, Twitter, itu kita punya juga. Instagram ada juga. Oke, Kemudian Instagram, juga ada WA. Ada WA yang juga? 24 jam. Jadi kalau ada masyarakat jam berapapun silakan di WA di nomor 081 itu ya, nggih. 081 138 500 533. Oke, Jadi baik. itu memang khusus WA untuk layanan ke masyarakat. Disilakan. Itu mungkin kalau WA mungkin mudah ya, kalau Facebook mungkin tidak semua bisa itu. Jadi kami juga ada yang itu kalau mau Facebook, Twitter itu ada. Iya, betul. Ini komunikasi ke masyarakat, menginformasikan ke masyarakat juga memang dari Kita BB POM dan juga YLKI juga sudah
sudah getol Sudah sekali ya. kami, Ini iya. juga buktinya masyarakat juga sudah bisa mengakses gitu ya. Iya, Mau melihat edukasi-edukasi seperti apa yang secara informatif Iya, begitu ada dari medsos, kemudian YouTube, dari Instagram, dari Iya. YouTube juga ada loh ternyata Ada, ya. ada YouTube, Instagram, kemudian dari Facebook. Iya. Jadi benar-benar masyarakat itu sudah gampang untuk Iya. menerima informasi sebetulnya ya. Nah, ini juga ternyata bisa kalau ada masalah itu juga ada linknya juga nih Bu ya, bisa di lapor.go.id ya Bisa. untuk BB Untuk POM. pengaduan itu bisa. Untuk pengaduan Iya. juga bisa. Kemudian bisa di WA juga. Bisa. Mau tanya-tanya tuh via WA juga bisa, ya Bu ya? Bisa. Waduh, terus foto cek Iya, ini barangnya gimana nih Bu? Bisa. Itu bisa Jadi juga udah ya. gampang. Luar biasa loh. Ini sudah ada di 081138500533. Nanti Iya. mungkin teman-teman saya nanti bisa menuliskan di bawah ya. Silakan. Jadi pemirsa juga bisa gampang untuk mengakses. Tapi lebih gampangnya lagi adalah di medsos udah Iya, gitu ya. iya. Apalagi sih yang enggak untuk edukasi ke masyarakat, Iya. iklan juga. Iklan Iklan ya. Bali TV kemana-mana gitu ya Bu. Iya. Nanti kalau ada iklan lagi boleh lagi ya Bu. Lah. Oke, ya, itu baik. Jadi memang apa namanya? Jadi memang garis bawah aman adalah fokus Ya. dari BB POM dan juga YLKI ya. Ya. Bagaimana masyarakat itu bisa aman, nyaman menggunakan produk, kemudian tidak hanya menggunakan tapi mengkonsumsi Mengkonsumsi, juga iya. seperti itu. Nah, oke. Ini kalau misalnya kita lihat nih selama ini gitu ya, tingkat kesadaran masyarakat untuk apa namanya menindaklanjuti, ini kayak ke Pak Putu deh, Bu ya. Kesadaran masyarakat nih Pak Putu untuk menindaklanjuti, misalnya dia kan kadang-kadang sebagai masyarakat tuh malu, takut atau aduh udahlah biarin aja gitu. Ini kesadaran masyarakat seperti apa nih kalau Pak Putu melihat? Baik, untuk tingkat kesadaran masyarakat terutama di upaya perlindungan konsumen, memang 10 tahun terakhir katakanlah begitu ya, Bali terutama secara skala nasional, memang Bali agak berbeda mungkin kultur dengan daerah lain. Kalau daerah-daerah lain mungkin setiap saat itu komplain nih gitu ya. Di Bali inilah yang menjadi tantangan buat kita, karena terus terang di Bali kan kadang kok ngomong bok nih. Gitu. Tapi betul Pak. Kami di Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali sangat mengapresiasi juga kinerja Balai POM terutama di bidang pengawasannya itu. Karena pengawasan itu sangat bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Jadi pengawasannya, edukasi juga itu sudah luar biasa dirasakan oleh masyarakat. Tingkat pemahaman masyarakat memang selama ini untuk mengadu itu memang dibandingkan dengan daerah-daerah lain, memang di Bali itu masih dibilang kecil ya gitu ya. Karena kalau dia misalnya ada persoalan di bidang perlindungan konsumen, ada masalah dibandingkan daerah lain, masyarakat Bali agak ngomong gitu ya. Ini tantangan buat kita, tantangan sebenarnya. Ini tantangan buat kita yang harus kita untuk bersama-sama bagaimana mengatasi hal itu gitu ya. Memang itu terjadi termasuk juga di masa era online. Tetapi sekarang dengan ada era online ini banyak terutama ibu-ibu remaja putri yang banyak masuk karena kita membuka secara online juga pengaduan terutama kosmetik itu yang banyak. Kosmetik yang banyak. Artinya gini, dia punya duit untuk membeli kosmetik, kalau secara online aman enggak kan gitu. Jadi saya sarankan coba kalau untuk diskusi lebih lama datang ke Balai POM terdekat kan begitu. Kalau di Buleleng kan ada lokanya tuh Bu ya. Silahkan datang ya. Kalau di Buleleng di Negara kan gitu Bu ya. Dia bisa di loka Balai POM di Singaraja. Kayak cabang itu Bu, cabang kecil. Kita memang punya di kabupaten. Iya, kabupaten. Tapi kalau iya. sifatnya misalnya dia ingin sekedar komunikasi atau gimana konsultasi ke kita, cek aja dulu izin edarnya. Itu dulu yang menjadi karena kalau tanpa ada izin edar agak berat kan begitu. Silahkan nanti dibuka website Balai POM kan ada itu Badan POM. Kan dijelaskan itu bagaimana apa itu izin edar segala macam. Itu sangat membantu setelah kita arahkan seperti itu konsumennya. Seperti itu. Berarti memang konsumen juga sudah mulai sadar ya. Sudah mulai sadar, tapi meskipun ada beberapa persen gitu mungkin masyarakat yang belum sadar gitu ya. Maunya instan aja, maunya cepet aja padahal sebenarnya itu tahu-taunya berbahaya gitu ya. Nah ini kalau ke Ibu, nah Bu, itu kan tadi sudah diberikan edukasi-edukasi nih. Tentu di BB POM itu ada syarat-syaratnya kepada produsen dong Bu. Barang-barang apa yang harus, maksudnya yang untuk bahan ini
edarnya berapa lama? Itu kan ada jangka waktunya Iya. nih. Kalau produsen-produsen kita di Bali nih Bu, menurut Ibu dari pandangan Ibu yang selama ini terjun ke lapangan, mereka itu mengikuti aturan nggak sih Bu? Aturan yang dikeluarkan oleh BP POM? Iya. Jadi kalau produsen memang yang dari Bali ya, Mbak. Jadi selalu mengikuti aturan karena kami kan setiap saat juga sidak ke sana. Jadi serem. ya, di samping itu kan untuk masyarakat Iya, juga betul. ya. Jadi dari awal memang sebelum dia akan apa namanya mengedarkan, dia kan juga harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh persyaratan BPOM. Jadi kita selalu dari awal itu melakukan pendampingan biar nantinya begitu keluar izin edar itu udah aman gitu. Dari gitu selalu ya. kita jadi dari baru bangunannya gitu kita lakukan pendampingan terus. Oke. Sampai, Nah kalau itu dari BP POM nih misalnya Bu ya, bandel nih produsennya, apa sanksinya Bu? Oh ya, kalau yang itu kita ada namanya peringatan dulu pertama. Kita kasih peringatan dulu. Ada umpamanya produsen peringatan, kemudian kita selanjutnya juga sampai nanti akan ada sampai pemusnahan produknya. Oh, Ditarik sampai produknya. ditarik ya. Iya. Oke. Tarik produknya itu biasanya kita sudah langsung melapor ke Badan POM Pusat. Kemudian nanti ke produknya itu kan kemungkinan beredarnya bukan di Bali aja. Oke. Seluruh Indonesia. Jadi dari Badan POM Pusat mengeluarkan surat untuk seluruh balai besar POM di seluruh Indonesia. Biar produk-produk itu ditarik bersamaan gitu. Jadi itu kalau ada yang sampai Bandel-bandel itu produsennya ya dari BP POM, dan kalau dari LKI juga ikut terkait nggak sih Pak terkait Iya. itu Pak Putu? Kalau misalnya acara-acara pemusnahan pun juga kita dilibatkan, diundang lah itu ya. Nah, artinya memang kita setuju, sepakatlah dengan pihak Balai POM kalau memang ada pelaku-pelaku usaha yang katakanlah diduga untuk bandel gitu ya. Nah tentu kita sih mendorong agar ada semacam proses itu ya. Tapi harus ada pembinaan dulu. Kalau tidak bisa dibina ya dibinasakan gitu ya. Benar-benar ya. Artinya kita mendukung lah kalau memang nggak bisa dibina, kemudian pelaku usahanya juga bandel, ya kita sih mendorong agar dilakukan proses hukum gitu ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi selama ini di Bali terkait dengan proses pengaduan, kemarin kita juga di pengadilan itu pun juga ada, tetapi kan tidak begitu banyak juga seperti di daerah lain. Tetapi gini, tetap kita dorong langkah pembinaan pun juga sangat bagus gitu ya. Cuman itu tadi kalau memang tidak bisa dilakukan upaya pembinaan ya mungkin lebih tegas lagi ya dengan upaya proses penegakan hukumnya begitu. Karena bagaimanapun juga kita kan ingin agar konsumen gitu ya terlindungi ya terkait masalah obat dan makanan itu. Seperti itu. Iya. Saya bisa tambahkan. Boleh, silakan Ibu. Kalau di Badan POM ada kita namanya penindakan. Penindakan jadi dia fungsinya itu dah mengindikan yang bandel-bandel itu diindikan ke jalur hukum, ada memang ada seperti itu. Jadi kalau sudah tidak lakukan pembinaan tidak bisa mempan ya dilakukan jalur hukum, ada bagian di Badan POM yang melakukan seperti itu. Dari pembinaan sampai akhirnya misalnya masih bandel itu ya Bu ya, itu berapa lama Bu pembinaannya? Dia dikasih waktu berapa lama nih untuk biasanya merubah kita gitu? kasih tiga kali peringatan kedua gitu sampai 3 kali peringatan, kita nanti limpahkan dah ke penindakan ini koordinator kelompok penindakan. Oke. Tapi kalau di Bali sendiri Bu, sudah ada kasus yang seperti itu? Sudah ada. Oh sudah ada Bu ya? Sudah ada. Jadi biasanya yang mengedarkan ini seperti itu sudah kita memang ditarget untuk ada targetnya itu Mbak. Ya, untuk melakukan itu yang bandel-bandel itu kita ada targetnya. Sudah ada beberapa yang memang sampai ke perkara P21. Sudah ada. Iya. Berat juga ternyata ya. Jadi, berat juga kerja BP POM ternyata. Ternyata masih banyak juga pengusaha-pengusaha yang bandel, produsen-produsen yang bandel. Ada juga. Ya yang memang
bikin masyarakat itu jadi tidak nyaman, jadi tidak aman gitu ya. Oke, baik. Nah, nanti kita akan berbincang. Saya mau tanya ini kira-kira nanti apa lagi yang akan dilakukan oleh BP POM dan juga kendala-kendalanya nanti. Kendala-kendala apa sih nih Bu yang biasanya ditemukan di lapangan terkait dengan sidak dan lain-lain, apa edukasi dan lain. Nanti kita akan berbincang ya Pak Putu dan juga Bu Tani. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog BP POM dan tentunya masih dengan topik kita kali ini adalah lindungi masyarakat Bali dengan obat dan makanan aman. Masih bersama narasumber saya yang luar biasa malam hari ini, Pak Putu Armaya dan juga Ibu Teni ya. Bu Teni tadi juga sudah dijelaskan nih, Pak Putu juga sudah menjelaskan nih apa-apa saja yang dilakukan oleh BP POM terkait produsen-produsen yang nakal. Ternyata bisa memang sampai ada jalur kasusnya hukum. Sampai jalur hukum. Sampai jalur hukum. Luar biasa Bu. Oke, itu kan adalah juga sebagai salah satu kendala nih Bu. Ya, Ibu kan biasa di lapangan menyidak, memberikan informasi juga, mengedukasi masyarakat. Kendala-kendalanya nih saya pengen tahu nih, apa aja kendala-kendala yang ditemui di lapangan nih Bu? Silakan. Kita kan selalu di Badan POM tuh ada beberapa bagian ya, ada yang kayak memberikan informasi, ada itu khusus. Kemudian ada yang melakukan pengawasan, kemudian ada yang melakukan penindakan kayak tadi itu. Terus ada yang melakukan pengujian aja, pengujian. Jadi yang apa yang diambil di pada waktu pengawasan kita uji itu ada, dan ada administrasi pasti tata usaha. Nah itu pasti mereka semua untuk mencapai tujuannya itu pasti ada kendala, masing-masing ada kendalanya. Kalau yang memberikan edukasi sampai enggak edukasi kita ke masyarakat itu kendalanya kan. Jadi memang harus berkali-kali, harus sabar itu biar nyampe lah apa yang kita akan informasikan. Kemudian kalau yang melakukan pengawasan itu biasanya mereka kayak kita tuh kan mengawasi kan, yang diawasi akan takut kayak dimusuhin gitu ya. Jadi padahal kita sebenarnya begitu ya. Padahal untuk mereka sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi kita tuh tidak diterima gitu seperti itu. Padahal itu kan untuk mereka juga. Sudah takut duluan soalnya. Itu nanti takut salah. Padahal bukan mencari kesalahan sih. Nanti kita perbaiki gitu biar masyarakat terlindungi gitu. Kemudian yang penindakan ini itu susahnya itu kan kita dapat informasi nih, ada kita informan namanya di situ loh yang melakukan pelanggaran. Itu yang ada izin edar di situ yang menjual tanpa izin edar gitu kan. Begitu kita cari itu udah hilang, ternyata udah ada yang mungkin ada yang ngasih informasi duluan gitu. Itu yang, dan yang ini juga yang online. Yang online kita juga mengawasi itu. Modelnya cyber namanya. Jadi kita mengawasi juga produk-produk yang dijual secara online. Kita bekerja sama dengan Kominfo juga bekerja sama dengan jasa pengiriman juga kita bekerja sama. Jadi pada saat ada produk-produk yang tidak memenuhi syarat atau yang ilegal ya, ada yang ngasih informasi, kita langsung di jasa pengiriman tuh kita begitu dikirim ke orangnya langsung kita di sana sidak. Itu jadi bagaimana caranya, apapun yang kita lakukan untuk perlindungan masyarakat begitu. Jadi seperti itu, memang ada kendala-kendala tapi kita berusaha menghilangkan kendala tersebut. Oke. Berarti memang banyak banget ya ininya yang dilakukan. Kemudian juga di samping itu juga banyak sekali menemukan kendala-kendala yang bikin ngelus dada kayaknya gitu ya. Jadi padahal itu untuk mereka juga, untuk produsen, kemudian untuk karena tanggung jawab kepada masyarakat juga ya. Nah, ini kalau ngomongin tanggung jawab, ini kan BP POM yang saya tahu tadi sekelebat terpikir di saya Bu, ada produsen yang merubah
apa namanya, merubah label Iya. seperti itu. Dia nutup label dengan Iya. dengan label yang baru, nutup expired dan lain-lain ya. Iya, Itu iya, mungkin iya. juga adalah salah satu kendala. Iya, kendala. Bagaimana caranya? Ini bener nggak sih sebenarnya? Iya. Ini dicek lagi seperti itu ya Bu ya. Ya, Itu juga salah kita satu. punya aplikasi itu Mbak. Oh, Cek ada ya? ada. Oke. Cek BPOM namanya. Jadi kita download itu aplikasinya lewat Play Store atau apa ya, download. iya, Nanti iya, di sana bisa kita ketik nomor izin edarnya. Nanti kalau dia benar itu izin edarnya akan keluar langsung produknya. Oke. Tetapi kalau tidak keluar berarti itu palsu. Palsu. Iya, Iya, jadi benar, kita benar, punya benar. juga untuk masyarakat juga ini. Sudah dimudahkan sekali loh Pak Putu ya. Iya, Ya. sudah. Jadi kita Semuanya udah lengkap nih. gampang sebenarnya. Iya. Jadi pintar-pintarnya kita aja sebagai masyarakat apa namanya untuk tadi Iya. teliti sebelum membeli Teliti itu sebelum ya. membeli, Teliti ya. sebelum membeli. Kemudian ini kan sudah dijelaskan bahwa banyak bisa diakses informasi-informasi Iya. terkait BB POM ini bisa diakses. Kita mau Iya. tanya apa, kita mau lihat apa itu sudah banyak tadi Iya. melalui medsos, Iya, kemudian iya. lapor Go ID juga ada, kemudian WA 24 jam itu Iya. silahkan Iya, kan gitu ya Bu ya. Nah ini sudah banyak banget yang dilakukan oleh BB POM yang bekerja sama juga dengan YLKI Iya, gitu iya, kan. Iya. Dengar-dengar nih Bu kemarin baru dapat anugerah ya. Iya. Wah, Astagfirullah, jadi perjuangannya tidak luar sia-sia. biasa. Ini Iya. cerita dong Bu, anugerahnya Iya. apa yang Iya. didapat nih? Jadi masyarakat biar tahu karena kami sangat intens untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat, terhadap konsumen. Jadi kami mengikuti penghargaan Raksa Nugraha namanya. Anugerahan Raksa Ya, Nugraha. penganugerahan Oke. Raksa Nugraha ICPA. Jadi Indonesian Customer Protective Award. Oh, Ya, wow. jadi tahun 2021 ini kita baru ikut pertama, Mbak. Jadi dari mulai bulan Juni itu evaluasinya, lulus administrasi, kemudian kita secara Zoom diuji gitu. Diuji, ditanya-tanya, akhirnya kemarin tanggal berapa ya? Bulan Oktober kemarin kita diumumkan Astongkare, bersyukur kita mendapat penganugerahan Gold. Waduh. Ya. Jadi Luar biasa. Dari Badan POM sih ada yang dapat gold tuh ada 4 balai. Jakarta, Jogja, Surabaya, dan Denpasar. Kemudian Badan POM sendiri mendapat penganugerahan platinum satu-satunya itu. Yang Luar platinum biasa. yang tertinggi dari untuk itu. Jadi kami melakukan untuk apa namanya konsumen gitu. Perlindungan konsumen. Perlindungan Dengan konsumen. tinggi. Jadi Iya. dari BB POM selamat mendapatkan Iya, penganugerahan terima Raksa Nugraha ICPA iya. dari Badan Perlindungan Konsumen Konsumen Nasional Nasional, Republik iya. Indonesia. Iya. Luar biasa. Jadi memang kerja keras dari BB POM selama Iya. ini yang concern sekali untuk masyarakat, untuk Iya. keamanan masyarakat, kenyamanan masyarakat Iya. seperti itu ya. Karena dari dulu juga kita tahu kalau dari dulu BPOM dulu namanya ya Bu ya, zaman-zaman dulu, Iya, kemudian Balai berubah jadi POM. BB POM gitu Balai kan. Jadi besar, ya. banyak sudah perubahan-perubahan, tapi tetap visi misinya adalah memberikan keamanan dan kenyamanan Iya, untuk untuk masyarakat. konsumen, ya, Gitu ceritanya. Nah, ini kira-kira kalau misalnya kita lihat kan tadi kendala-kendalanya banyak di lapangan ya Bu ya, kita balik lagi. Kemudian edukasinya juga sudah sangat-sangat, kalau menurut saya sudah sangat informatif sekali loh dari BB POM ini memberikan informasinya kepada Iya, masyarakat iya, gitu. iya. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih, Ibu kan selaku PLT dari Kepala Balai Besar POM ya iya. Bu ya, PLT-nya. Harapannya dong Bu untuk masyarakat nih kira-kira apa nih ya terkait perlindungan konsumen? Iya. Jadi masyarakat itu harus melindungi dirinya sendiri dulu. Itu dia. Ya. Jadi lindungi dulu diri sendiri dari produk-produk yang menyesatkan. Ya. Kemudian kalau sudah diri sendiri terlindungi, baru mungkin bisa ke anak, ke saudara gitu ya. Jadi masing-masing ini melindungi dirinya sendiri dari produk yang tidak memenuhi syarat. Jadi agar kita sehat selalu, apalagi masa pandemi ini. Pandemi, iya, Bu, kesehatan betul, Bu. harus selalu dijaga. Ya, jadi itulah. Jadi seperti tadi, jadi masyarakat harus cerdas. Harus cerdas Konsumen harus cerdas memilih makanan, kosmetik, obat tradisional yang
memenuhi ketentuan dari Badan POM. Gitu. Oke, baik. Sebelum ke Pak Putu ya, pokoknya jadi pemirsa ini juga yang ada di rumah, jangan lupa untuk menjadi masyarakat yang cerdas gitu ya, untuk memilih, memilah, menggunakan gitu ya produk-produk, obat, makanan apa itu demi keamanan dan kesehatan kita bersama pastinya ya. Nah ini jangan lupa untuk pengaduan nanti ada WA 24 jam, bisa diakses di nomor telepon 081 138 50533 atau bisa telepon juga ya di 0361 234 597. Silakan. Layanan pengaduan BP POM di Denpasar itu bisa nanti langsung diakses. Dan juga untuk pemirsa yang pengen tahu gitu informasi-informasi apa aja sih, kemudian siapa tahu nih nanti juga ada produsen-produsen baru yang mau berjualan seperti itu ya. Kira-kira syarat dari BP POM untuk berjualan tuh produknya harus apa aja? Itu juga bisa diakses ya Bu ya. Itu bisa diakses di media sosial, ada di Instagram, di YouTube, di Facebook, itu juga bisa ya. Nah kalau misalnya pengen tahu lagi lebih lanjut silakan bisa WA di 0811 38 500 533 atau di telepon di 0361 234 597. Silahkan deh mau tanya apapun di situ bisa. Ya, ini kalau kita ke Pak Putu nih sekarang, Pak Putu, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali. Harapannya kepada masyarakat konsumen silahkan. Ya, baik, terima kasih. Untuk harapan kita kepada masyarakat konsumen di Bali, nah tentu harapan kita bagaimana konsumen di Bali itu semakin cerdas. Kemudian selain cerdas juga bagaimana dia seperti disampaikan Ibu tadi, bahwa bagaimana mampu untuk melindungi dirinya sendiri, kan begitu. Nah, samping itu juga mungkin momentum Hari Raya Kuningan nanti, kita sih berharap bagaimana masyarakat konsumen itu lebih teliti, memilah dan memilih terhadap produk, terutama untuk kepentingan upacara apapun itu. Karena Bali termasuk juga daerah pariwisata, kemudian banyak juga produk-produk yang memang digemari oleh masyarakat, bukan saja untuk konsumen dari orang lokal, dan juga dari tamu-tamu dari asing. Karena tamu-tamu asing itu kan termasuk juga sebagai konsumen dia yang tinggal di Bali, dan dia sangat konsen terhadap faktor keselamatan, faktor kesehatannya, produk yang mereka beli memang dia sangat konsen. Nah kita sih berharap bagaimana kedepannya konsumen di Bali itu mampu melindungi dirinya sendiri, dan harapan kita sih mudah-mudahan semakin cerdas. Kita dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali juga pasti akan tetap bersinergi dengan semua elemen masyarakat, kemudian instansi seperti misalnya Balai POM yang juga sangat konsen, juga melibatkan kita dalam setiap kegiatan-kegiatan. Harapan kita sih seperti itu. Jadi memang betul-betul terbuka ya, dari LKI juga terbuka. Silakan kalau ada masyarakat juga yang ingin berkonsultasi, kemudian ingin mengadu, seperti itu ya, terkait produk-produk dan juga barang-barang. Kalau merasa dirugikan deh gitu, datang aja silahkan gitu ya. Kan nggak ada susahnya untuk ngobrol gitu, karena kalau tadi kita di awal sudah berbincang bahwa kita lihat aja masih banyak gitu masyarakat yang takut, masih masyarakat yang ragu gitu ya. Takut nih kalau sudah yang namanya BPOM nih jalan-jalan ke sini nih udah pasti udah sidak nih, takut gitu ya. Kan terjadi seperti itu ya Bu ya seringnya. Jadi memang harapannya dari BP POM adalah masyarakat harus bisa cerdas dan juga bijak. Jangan lupa untuk cek klik ya, cek klik gitu ya, kemasan bisa dilihat kemasannya, kemudian label, izin edar dan kadaluarsa. Wah, jadilah kalau Pak Putu bilang tadi, jadilah masyarakat atau konsumen yang cerdas, teliti sebelum membeli. Itu udah semboyan kita sebagai masyarakat tuh harus seperti itu ya. Karena kan masyarakat kita memang konsumtif sekali. Jangankan kita aja Pak Putu ya, kadang-kadang sebagai masyarakat ada makanan baru beli, ada ini itu pengen gitu, terus perempuan juga kosmetik itu dia. Jadi memang kita harus cerdas dan juga pintar-pintar untuk membeli dan memilah. Ini ternyata masih ada beberapa menit lagi, kita masih bisa berbincang nih. Konsumen cerdas itu saya tambahkan, selain teliti sebelum membeli,
karena menyikapi masyarakat yang konsumtif, Konsumtif, itu, nah. yaitu konsumen cerdas banyak yang juga tidak paham adalah berbelanja sesuai kebutuhan bukan keinginan. Nah, seperti itu dan kemampuan. Pak Putu. Berbelanja sesuai kebutuhan bukan keinginan dan sesuai kemampuan. Iya. Kan begitu ya. Teliti benar, juga benar. iya, Iya. dia juga tidak konsumtif jadinya. Sehingga kalau masyarakat kita sih kita mendorong biar tidak terlalu konsumtif. Nah itu dia, kalau dia sudah memahami konsumen cerdas, teliti sebelum membeli, berbelanja sesuai kebutuhan bukan keinginan. Apalagi dalam hari raya ya. Ya. Kita terus terang dihantam dengan pandemi ya Bu ya. Betul, betul. Jadi meluluh lantakkan semua perekonomian, termasuk juga banyak masyarakat Bali yang kena PHK. Ayolah kita ke konsumen yang cerdas, Ya, tidak terlalu konsumtif, tidak boros jadinya kan. Nah, itu yang paling penting Pak Putu. Iya, jadi kalau terkait masalah produk obat dan makanan itu ada di Balai POM. Iya, benar-benar ya. Ya. Silakan Bu. Oke. Untuk Balai POM karena kita kan udah 50% nih level 2. Ya. Jadi udah untuk layanannya juga kami sudah bisa secara datang ke kantor. Sudah Oke. bisa ya, Bu Sudah ya? sudah bisa. Oh, Jadi iya, iya, silakan iya, iya. masyarakat yang perlu layanan Balai Besar POM di Denpasar, silakan ke kantor. Jadi kami Senin sampai Jumat kami buka. Kalau hari Senin sampai dari jam 8 sampai setengah 5. Hari Jumat jam 8 sampai jam 4. Oke. Tapi kalau WA itu kan sudah bilang tadi 24 jam. Ya. 24 jam terus adminnya nggak tidur. Iya, paling ya kalau tidur ketiduran gitu. Ibu. Iya, oke. Ya, jadi seperti itu. Dan ini juga kalau saya bilang tadi sidak itu dari penindakan. Kadang-kadang produsen nakal itu pada saat mau libur. Oh, Jadi sering sekali mau libur hari raya gitu ya. Besok libur, hari ini dah ada dah itu kejahatan itu. Jadi kita besoknya harus ke kantor. Jadi ya pelakunya kita tangkap kan kita di kantor di proses pelakunya. ya, Bu, ya. Iya. Jadi harus teman-teman itu harus nggak berani tidur takutnya pelakunya lari. Jadi sering sekali kejadian saat-saat menjelang hari raya, itu. Iya, Jadi iya, seperti itu pelayanan kami. betul, luar biasa Bu. Iya. Dan itu juga menjadi salah satu kendala sebetulnya Iya. di lapangan ya, Iya. tapi masih bisa tercover Iya. demi keamanan dan kenyamanan Jadi, masyarakat, demi keamanan dan sehatnya masyarakat Iya. kita. Ibu terima kasih banyak dan pemirsa sekali lagi jangan lupa cek untuk tahu seaman apakah produk itu untuk kita. Lihat kemasan, label, izin edar dan juga kadaluarsa. Kita harus akhiri Pak Putu dan juga Bu Teni. Terima kasih banyak malam hari ini informasinya untuk pemirsa. Sehat selalu Pak Putu dan Ibu Teni. Pemirsa, demikian acara kita pada malam hari ini. Saya Yupi Hari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat malam. Om Santi, 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 Om.